Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Welcome back with me, Bagas Pramono. Today we are going to learn about ongoing activity atau aktivitas yang sedang berlangsung. Jadi dalam pembelajaran ini kita akan mempelajari bagaimana menyatakan kata sedang dalam bahasa Inggris. Oke. Kita lihat dulu percakapan berikut. Let's study about the following dialogue. Hi Lisa, what are you doing? Oh, hi Tony, I'm studying for the exam tomorrow. May I join you? Ya, jadi Tony bertanya pada Lisa, apa yang sedang kamu lakukan? Dijawab oleh Lisa, saya sedang belajar untuk ujian besok. Lalu kata Tony, apakah saya boleh bergabung? Sure, kata si Lisa. From the dialogue, we know that they are talking about ongoing activity. Jadi mereka sedang membahas tentang kegiatan yang sedang dilakukan atau kegiatan yang sedang dilaksanakan pada saat itu. Nah, jadi kegiatannya belum selesai. The next dialogue. You look confused. What's the matter? Kamu terlihat bingung, ada apa? Lalu dijawab, I lost my book, I'm searching for it now. Saya kehilangan buku saya dan saya sedang mencarinya saat ini. Are you searching for your maths book? I saw it in the library. Apakah kamu sedang mencari buku matematik kamu? Saya melihatnya di perpustakaan. Really? Thank you. I'm going to get that. Benarkah? Terima kasih. Saya akan mengambilnya. Nah, here in the following dialogue, it's also discuss about ongoing activity atau aktivitas yang sedang dilakukan. Kita lihat sama-sama video dari YouTube yang telah saya download sebelumnya. Ini merupakan video pembelajaran yang saya ambil dari YouTube dan ini bukan merupakan video saya, tapi hanya sebagai referensi untuk pembelajaran agar menjadi lebih dipahami. Silahkan disimak. Hey! Hey, What are you doing, guys? kita Huh? sedang itu bahasa Inggrisnya apa ya? Sedang? Bahasa Inggrisnya sedang? Iya. Mau tahu nggak apa sih bahasa Inggrisnya sedang? Mau. Dan siapa nih kira-kira yang masih suka bingung apa sih sedang bahasa Inggrisnya? Gimana sih caranya kalau kita ingin mengatakan kata sedang? Ada rumusnya loh. Mau tahu seperti apa? Ini dia videonya. Nah, jadi siapa nih yang masih suka bingung gimana sih cara ngomong sedang di dalam bahasa Inggris? Aku sekarang ini sedang baca buku. Ibuku sedang memasak. Ayahku sedang nonton TV. Ada yang tahu gimana caranya? Nah, untuk mengatakan sedang di dalam bahasa Inggris ya, untuk menyatakan sesuatu yang sedang kita lakukan sekarang di dalam bahasa Inggris, kita menggunakan present continuous. Contohnya adalah seperti ini. Aku sedang belajar. I am studying. Aku sedang membaca sebuah buku. I am reading a book. Jadi, caranya kita menggunakan to be diikuti dengan verb ing. To be-nya ini juga bergantung pada subjeknya. Jika subjeknya adalah I, maka to be-nya adalah am. I am reading a book. Jika subjeknya adalah you, we, dan they, maka to be yang digunakan adalah are plus verb ing. Contohnya, you are reading a book. We are reading a book.
Kemudian selanjutnya, jika subjeknya adalah he, she, it, intinya tunggal ya, orangnya hanya ada satu, ayahku, ibuku, kakakku, maka to be yang kita gunakan adalah is plus verb ing. Ibuku sedang memasak. My mother is cooking. Kemudian kalau untuk menyatakan tidak sedang, bentuk negatifnya gimana? Kita tinggal menambahkan not saja setelah to be itu tadi. Jadi rumusnya adalah subject plus to be plus not plus verb ing. Contohnya seperti ini. Aku tidak sedang membaca buku. I am not reading a book. Dia tidak sedang memasak. She is not cooking a rice maybe, atau dia memasak apa gitu. Jadi tambahkanlah not setelah to be-nya. Kemudian kalau kita ingin mengatakan apakah dia sedang belajar, taruh to be-nya berada di depan. Dan ingat ya, to be bergantung pada subjeknya. Contohnya nih, apakah kamu sedang membaca buku? Bentuk positifnya, you are reading a book. Bentuk negatifnya, you are not reading a book. Kemudian kalau apakah kamu sedang membaca sebuah buku, gimana? Are-nya diletakkan di depan. Are you reading a book? Kayak gitu, apakah kamu sedang membaca buku? Nah, seperti itu ya. Mudah kan cara mengatakan kata sedang di dalam bahasa Inggris? Oke, see you. Okay, that's the video about the ongoing activity or a present continuous tense. The formula is subject plus to be plus verb ing plus object and plus adverb. But this is optional. The firstly, subject. Subject is shows the actor in the sentence and can also use personal pronoun such as I, you, we, they, she, he, it. Jadi subjek ini merupakan pelaku dalam kalimat, yang melakukan dalam kalimat tersebut. And then to be, in this present continuous tense we use to be, is, am, and are. Ini bergantung pada subjeknya seperti yang dijelaskan dalam video sebelumnya. Kita menggunakan is jika subjeknya she, he, atau it ya. Jadi orang tunggal ya, seseorang, hanya ada satu orang, misalnya kakakku, ibuku, ayahku, dan lain-lain. Sedangkan untuk I, khusus I, itu menggunakan to be, am. And then the plural jika jika orangnya jamak atau lebih dari satu seperti you, we, dan they, maka menggunakan are. And then verb ing, it's so easy. Ini hanya menambahkan ing pada kata kerja bentuk yang pertama. Misalnya eat menjadi eating, read menjadi reading, cook menjadi cooking, dan sebagainya. And then object is something that describe a verb. Jadi objek ini menjelaskan kata kerjanya. If the verb is eating, so the object is something can be eaten. Jadi jika kata kerjanya adalah makan, maka objeknya adalah sesuatu yang bisa dimakan. Jika kata kerjanya membaca, memasak, maka objeknya adalah sesuatu yang bisa dibaca atau dimasak. Begitupun seterusnya dengan kata kerja lain. And then adverb, this is optional, especially in adverb of time, because in this tenses the time is specific ya. Time-nya sudah tergambar jelas di sana. Jika menggunakan to be dan kata kerja ditambahkan ing, maka waktunya adalah sekarang dan belum selesai. Biasanya adverb yang digunakan adalah adverb of place atau kata keterangan tempat. Misalnya my mother
is cooking soup in the kitchen. Ibuku sedang memasak sup di dapur. Okay. In the kitchen is adverb of place. Okay. And then this is my explanation before about the negative form and interrogative form. Jadi bentuk negatif dan interrogatifnya. Bentuk negatif adalah kalimat yang menyatakan tidak. Jadi dalam kalimat kali ini, dalam pembelajaran ini berarti menyatakan tidak sedang melakukan sesuatu. Jadi ibu tidak sedang memasak, ayah tidak sedang menonton TV dan lain-lain. Oke, caranya adalah dengan menambahkan not. You ate, just ate, not after to be. Jadi jika kalimat positifnya adalah my mother is cooking, so the negative form is my mother is not cooking. My father is watching television, so the negative form is my father is not watching television. And then to state interrogative form of this sentence, you may change to be position into the beginning of the sentence. Jadi untuk menyatakan kalimat pertanyaan, maka pindahkan to be-nya menjadi di awal kalimat. Jadi to be-nya berada di awal kalimat. For example, they are playing, the first sentence they are playing badminton. The negative form is they are not playing badminton. Just add not, tambahkan not after the to be, setelah are-nya. And then my mother is cooking fried rice in the kitchen. The negative form is my mother is not cooking fried rice in the kitchen. It's so easy, I think. My brother, the last sentence, my brother and his friend are playing chess. My brother and his friend are not playing chess. That's the negative form. How about the interrogative form? Okay, they are playing badminton. The negative form is you may change the to be positions into the beginning of the sentence. Jadi pindahkan saja to be-nya ke awal kalimat. Di kalimat ini to be-nya adalah are. Jadi kita pindahkan are-nya ke awal kalimat menjadi are they playing badminton? Apakah mereka sedang bermain badminton? And then the second, my mother is cooking fried rice in the kitchen. So we change the position of to be. To be-nya di sini adalah is. Ya, kita pindahkan ke depan jadi is my mother cooking fried rice in the kitchen? Apakah ibuku sedang memasak nasi goreng di dapur? And then the last, my brother and his friend are playing chess. Pindahkan are ke awal kalimat. Jadi are my brother and his friend playing chess. Okay, that's easy, I think. Is it clear for you? Okay, example, the example in sentence. Jadi kita coba contohnya dalam kalimat berupa gambar. The first picture, what they are doing? They are playing football. Okay, and then the second, he is watching television. Who he is? He is my father. Jadi my father is watching television. Is watching television. And then this is my mother. My mother is cooking. My mother is cooking soup in the kitchen. And then Ani and Tono are studying English because there are two persons. So we use to be are. Ani and Tono are studying English. And then my younger brother is playing bicycle. That's the examples present continuous tense based on the pictures. I make the conclusion from this lesson. We make a summary. The first is present continuous is used to talk about activities that happening at this moment.
Jadi present continuous itu digunakan untuk menyatakan aktivitas yang sedang berlangsung. Misalnya the question is, what is mom doing? Apa yang dilakukan oleh ibu? And the answer, she is cooking soup in the kitchen. Dia sedang memasak sup di dapur. She is the subject. Ya, she di sini merupakan pelaku dalam kalimat ini. Jadi yang melakukan, yang memasak dalam kalimat ini adalah she. Who is she? She in this sentence is referred to mom. Ini mengacu pada ibu. Yang dimaksud she di sini adalah ibu. And then is, this is the to be. Ya, we use is because the subject is she. Karena subjeknya adalah she. And then cooking, this is verb plus ing. Ya, the base wordnya, kata dasarnya adalah cook and add by ing dan ditambah dengan ing, so it become cooking, jadi menjadi cooking. Soup, this is an object, ya, an object yang menjelaskan tentang cookingnya. Jadi yang dimasak itu apa? Jadi yang di sini objeknya adalah soup. Jadi yang dimasak adalah soup. In the kitchen, this is the adverb of place. Ini menyatakan tempat kejadiannya. That's for today, ya. That's our material about present continuous tense or learning or ongoing activity. So I hope you can understand about my explanations, and see you in the next time. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.